Kamu berani ambil kacang emas singa laut kami? Ya, kamu cari mati? Ini apaan sih? Kamu tahu nggak siapa yang ada di depan kamu ini? Siapa? Bahkan Gubernur Qingzhou juga dari kelompok Liao Shan. Qin Lao, tokoh besar di dunia barang antik Qingzhou. 10 tahun lalu dia sudah umumkan tidak akan keluar dari persembunyian. Kamu ini. Giok kuno itu benar-benar giok yang berumur 3000 tahun. Giok kuno dari zaman Shang dan Yao. Aku, Qi, dalam hidup ini bisa. Hahaha, Bicara kamu lebih keras sedikit, di sini agak berisik. saya bilang, sesuai perintah Anda, sudah menyetor 30 juta ke desa untuk bangun jembatan dan jalan. Kebetulan bertepatan dengan Hari Raya Nasional. Warga desa ingin mengundang Anda ikut acara makan bersama desa. Ikut. Saya sedang dalam perjalanan pulang ke desa. Pak Presiden. Apa Anda naik bus sendiri lagi? Baru kemarin, kekayaan Anda sudah dibuka. Tidak perlu lagi menyusahkan diri sendiri. Hei, itu nggak apa-apa. Bus umum lebih ramah lingkungan, kan? Miskin ya sudahlah. Hei, aku nggak mau ngomong sama kamu dulu. Istriku telepon nih. Aku harus angkat dulu ya. Kamu tukang antar makanan bau. Berani ganggu aku? Ya. Istriku nelpon, aku angkat dulu. Nggak suruh kamu angkat. Loh, kamu tukang antar makanan, tapi sudah punya istri. Aku yakin kamu cuma mau ambil foto bawah rok aku. Hei, sopir, cepat buka pintunya. Aku akan antar dia ke kantor polisi sekarang juga. Bukan? Jangan asal ngomong. Ayo pergi. Hei. Jangan urusin sopirnya. Ayo pergi ke kantor polisi. Miskin bangke, aku beritahu. Kamu bikin aku kesal hari ini. Aku suruh kamu duduk sampai lantai bawah bolong. Bukan. Lepaskan aku. Aku benar-benar gak ngintip. Pergi sana, malu dikit. Presiden Grup Tianlong, Manayer Niu, Tuan Niu. Selamat datang kembali, Kak Tian. Selamat datang. Kak Tian kembali ke desa. Apa itu angsa? Jangan pergi. Angsa, kamu mau pergi? Hei. Ayo, datang sini. Hei, aku tanya, kamu siapa? Kamu lagi ngomong sama siapa? Kamu bikin semua orang kaget. Lain kali hati-hati ya. Lain kali hati-hati. Astaga, cepat. Setelah dengar kabar dari Anda, saya khusus siapkan minuman tua berumur ratusan tahun. Anggur. Juga ada cap dari Giok Hetian ini. Kerja bagus. Kalau begitu, kamu pulang dulu ya. Bukankah Kakak Tian dan Cunyan kamu gak bawa aku pergi? Mau kamu pergi buat apa? Nanti malah bikin tentara kabur lagi. Mendingan sibuk dulu, cepetan pergi. Serem banget sih. Kakak Tian, aku sudah siapin acara penyambutan buat kamu. Kamu pasti akan kaget, Kakak Tian. Bapak, Ibu, aku sudah pulang. Aku bilang itu kan tante besarmu. Ya, lihat tuh mobil mewahnya, keren banget. Hari ini kan perayaan desa. Aku dengar bos besar yang investasi di kita juga bakal datang. Datang khusus untuk lihat-lihat. Coba-coba kenalan. Halo, bos besar. Bagus, hahaha. Bapak, Ibu, aku sudah pulang. Lihat anak ini, coba bandingkan sama yang lain. Satu lebih sukses dari yang lain. Bapak, ini buat kamu. Ibu, ini buat kamu. Baik-baik, Bapak. Aku juga sudah pulang. Bukankah ini menantu tercinta Opa? King Tian, ya. Pergi sana. Keluarga juga punya menantu yang gagal begini. Pergi sana, keluarga juga punya menantu gagal begini. Bapak, Qin Chuan susah-susah pulang sekali. Kita gak bisa terlalu ngeblok dia. Kamu bilang bos besar yang bikin jembatan hari ini bakal datang. Semua orang pengen kenalan, sampai semangat banget. Kalau bos besar itu bagus, bisa bikin kita sukses besar. Tapi kamu harus bawa dia pulang. Kamu ini bikin malu seluruh keluarga Su. Ya, iya, betul. Gak cuma bos besar yang datang, juga idolamu. Presiden grup Fanhai, San Xiangxiang. Bos San juga datang. Kamu malah suruh adik ipar pakai baju kurir makanan buat ketemu dia. Baju kurir makanan kenapa sih? Tapi lihat warnanya kuning gitu. Lucu banget, kayak anak kecil. Lihat,
Xiaoro. Xiaoro, aku bilang kamu gimana ya? Gimana maksudnya? Kepala desa. Hahaha, siapa yang masukin kurir makanan ke sini? Hahaha kepala desa, coba lihat lagi ini siapa? King Tian, menantu keluarga Su, ya. Anak kurir makanan. Kepala desa, King Tian. Dia tadi buru-buru banget datang. Belum sempat ganti baju saja. Aku sebentar lagi di desa kita, ya. Selalu percaya sama kamu, kok, tapi kamu kok makin lama makin gak ngerti aturan. Sih, hari ini kan pas perayaan nasional. Desa kita susah-susah undang bos besar itu datang. Kamu harus bawa dia supaya kenal dunia luar, itu boleh. Tapi paling gak harus suruh dia pakai baju yang lebih sopan. Selain itu, kamu juga gak bisa bantu kariermu sendiri. Istri kamu sudah cukup. Lah, kamu malah bikin masalah tambah parah. Bikin istrimu jadi bahan tertawaan. Itu yang kamu mau? Kan, bukan kepala desa. Kamu salah paham. Aku bukan dipanggil oleh Xiaolu. Aku datang karena diundang. King Tian, cepat ambil kembali barang ini. Ini cuma pesta desa biasa, bukan pesta amal kalangan atas. Mana ada undangan resmi? Ada. Kepala desa, hei. Sudahlah, kita semua dari desa yang sama. Anggap saja undangan ini aku yang bagikan. Shihao, cepat cari tempat. Tempatkan saudara iparmu di tempat yang tidak mencolok. Ini Xiaoru, hei. Tuan Tang, kepala desa, kalian berdua ikut aku sebentar. Chang Sheng, itu berarti menantu ketiga kamu yang sampah itu. Anak muda tak tahu aturan, sekeluarga kena imbasnya. Kamu lihat anak-anak muda di rumahmu, baru melakukan sedikit ini, segera akan dihancurkan olehnya. Guru, yang Anda maksud aku akan segera pulang dan menegur dia dengan baik. Dan kamu, Xiaoro, dengan kondisi kamu. Kenapa tidak cari yang lain yang lebih baik? Harus cari kurir makanan. Mulutnya juga tidak jujur, masih ada undangan. Kamu bilang kapan aku pernah mengirim barang ini ke kamu? Presiden konglomerat Sitian, Liu Jinxin. Bos Liu, apakah undangan ini dia yang kirim? Kepala desa, kamu baik-baik saja. Ah, tidak apa-apa. Aku tadi ngomong sampai mana ya? Kamu bilang aku harus cari penerjemah. Itu salah besar. Kurir makanan itu bagus sekali, fisik kuat. Tekad kuat. Sebagai anak muda, jangan sampai karena status suamimu rendah. Kamu harus marah-marah dan sombong, mengerti? Mengerti tidak? Mengerti? Hahaha. Cepat kirim orang untuk periksa identitas King Tian. Aku harus segera tahu siapa dia. Hei, adik kecil, kamu urus suamimu dong. Dari tadi masuk sampai sekarang cuma makan saja. Makan terus, tidak takut kena diabetes. Terima kasih, kakak sayang. Beberapa hari lalu aku cek kesehatan di pos. Aku diperiksa ada sedikit gula darah rendah. Makan terus, cuma tahu makan. Kamu tidak lihat semua orang di sini sedang menertawakanmu. Astaga, pepatah bilang. Mati-matian jaga muka. Akhirnya perut sakit, kan? Sudah mulai makan? Jangan diam saja. Makanannya manis sekali. Sini. Aduh, makan pun tidak bisa menghentikan mulutmu. Kalau mau makan, aku pulang beli untukmu. Adik kecil, idolamu datang nih. Bosan? Kamu sudah datang. Ini, plakat yang khusus disiapkan oleh Bos Niu untuk tamu penting itu. Nanti tolong Anda sendiri yang ungkapkan. Baik-baik saja, karena ini perintah Pak Niu. Kami pasti akan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Pak San, saya ingin tanya sesuatu. Silakan. Apakah Pak Niu pernah mengirim undangan seperti ini? Anda terlalu memuji saya. Saya mana berhak menanyakan hal itu atas nama Pak Niu. Saya cuma kadang bantu antar jemput saja. Nah, saya ada sedikit urusan. Saya pergi dulu ya. Silakan, Anda dulu. Atur tempat duduk Pak San dengan baik. Oke. Pak San, silakan ke sini. Hai sayang, kamu kaya ya? Bisa nggak aku bawa kamu kenalan? Jangan bercanda, dia benar-benar CEO wanita nomor 1 di kota Hai. Mana mungkin aku bawa kamu, adik? Ini harus diakui ya, kamu memang lebih sadar diri daripada saudara ipar. Kalau bukan level yang sama, jangan dipaksakan. Memang sih, kalau dipaksakan juga nggak ada tempat buat ikut. Haha. Baru paham? Sebentar saja sudah belajar ngelakuin sesuatu. Ya iyalah,
Harus ngerti orang dong. San Shangxiang ini memang agak kurang jago dalam bisnis. Tapi kalau jadi teman, lumayan juga. Maksudmu, Pak San berusaha mendekatimu. Maksudmu, Pak San harus banget mendekatimu. Kau benar-benar nggak bisa dibungkam. Kenapa juga? Kalau mau kenalan, sudah kuperkenalkan saja kan selesai. Sudah cukuplah, kok kamu makin ngomong makin jauh dari fakta. Sopan dong. Aku ngomong juga nggak salah kan? Sebelum ngomong, timbang dulu diri sendiri. Kamu pengantar makanan. Aku pemilik usaha kecil di desa. Dia itu orang terkaya di Jinghai. Menguasai grup Fanhai. Didukung konglomerat Kitian. Kalau kita gabung, dia pun tidak akan melirik kita. Aku rasa kita sudah cukup baik. Lagi pula, San Shangxiang tidak seserakah yang kamu kira. Bukan, Hei Fang. Tanya-tanya apa lagi sih? Kamu bawa adikmu langsung saja ke sana. Beres deh urusannya. Bukan, saudara ipar. Malu-maluin. Aku sekarang bawa kamu kenalan. Aduh. Kamu ini gimana sih? Omongan saja tidak dimengerti. Kamu tidak lihat dia mempermainkan kamu seperti monyet. Suamiku, lihat kalung di leher Pak San itu. Katanya harganya sekitar 180 juta. Kamu pikir, kapan kita punya anak sehebat itu ya? Ibu lagi ngomong. Hei, kamu mau kemana? Hai, Bu. Xiaoro ada sedikit masalah bisnis. Mau ngobrol sama Xiao Sun. Ngobrol apa? Xiao Sun? Iya. Kamu ini cuma kurir makanan, tapi malah manggil bos perusahaan publik Xiao Sun. Kamu nggak malu ya? Emang ada apa malu-maluin? Kintian, jangan sok jago deh. Kamu nggak bisa sadar diri dikit. Bukan aku yang nggak sadar. Bukan kamu yang berani bilang nggak ada aku. Kalau bukan karena kamu menantu aku. Aku mulut besar. Aku pukul kamu aja. Perlu banget? Xiao Sun orangnya juga nggak ngomong apa-apa, kan? Xiao Sun. Ayo. Kalau kamu teriak lagi, aku bakal marah sama kamu. Ayo. Kamu kenapa? Pak San, suamiku. Pak Qin, kok bisa datang? Pak Qin, kok bisa datang? Hai. Kamu gak usah segan-segan. Aku yang manggil kamu kok. Mau ngenalin seseorang ke kamu. Siapa? Istriku. Pak San, suamiku itu nggak paham sopan santun. Jangan marah ya. Oh tidak sama sekali. Bu Qin, Anda terlalu memuji. Hai. Kalau sudah kenal, kalian ngobrol dulu saja ya. Aku jalan-jalan dulu. Bu Qin, Pak San. Pak San, boleh tahu Anda kenal suamiku bagaimana? Waktu acara jamuan yang diadakan Pak Niu. Waktu itu Pak Niu dan Pak Qin ngobrol sangat akrab. Pak Niu juga minta aku untuk menjaga Pak Qin dengan baik secara pribadi. Apa? Suamiku sampai kenal sama Pak Niu. Kalau begitu Anda tahu hubungan mereka berdua. Itu aku nggak tahu. Tapi nanti kamu bisa tanya langsung ke Pak Niu. Pak Niu yang orang penting seperti itu hari ini juga bakal datang. Nggak cuma itu, Pak Niu juga minta aku bawa sebuah plakat. Katanya itu khusus disiapkan untuk bos besar yang investasi di sana. Si Qingtian ini. Sebenarnya dia siapa sih? Kok sampai Pak San juga harus hormat sama dia? Kepala desa, sekretaris Pak Niu baru saja kirim kabar. Katanya Pak Niu nggak pernah ngundang orang luar. Jadi Pak Qintian itu bohong sama kita ya? Kepala desa, jarak acara pembukaan prasasti amal. Kurang dari 5 menit lagi. Mau aku kasih semangat sekarang? Boleh juga. Tapi harus jaga sikap. Ini kan orang kampung sendiri. Jangan sampai jadi malu. Ngerti? Gimana? Enak nggak? Jangan bilang beneran manis ya. Suka makan ya makan saja banyak-banyak. Semua buat kamu kok. Hahaha. Santai saja makannya. Hei, santai saja makannya. Saya tidak bilang mau pergi kok. Bukannya saya sudah ngomong baik-baik sama kamu. Tapi kamu malah nggak mau dengar. Iya kan? Undangan kamu itu memang palsu. Bisa sampai kamu masuk sini saja sudah untung. Itu sudah bagus banget. Mau bagaimana? Kamu masih mau ngendon di sini ya? Seharusnya sih nggak. Itu undangan dari Niu Dadan. Siapa Niu Dadan itu? Niu Jinsin. Pernah suatu kali aku makan, dia pindah meja ke sebelah. Orang-orang di situ pada kaget semua. Sejak itu aku panggil dia Niu si gila. Aku lihat kamu yang gila deh. Kamu gak cuma buat undangan palsu, tapi berani hina bos Niu lagi. Suruh kamu pergi bukan aku yang bilang. Itu beneran? Dia yang minta ke aku. Kalau nggak,
aku malah nggak mau. Kamu mendingan gak usah datang aja. Tinggal 2 menit lagi. Kan sebentar lagi acara pembukaan Potonik. Kamu yang pengantar makanan mau ikut-ikutan rame. Bukannya cuma mau bikin onar ya? Plakat jasa apa sih plakat jasa? Lihat itu. Itu Bos Niu. Sendiri yang kasih plakat jasa karena invest 30 juta buat desa kita. Orang penting yang ngirim. Di plakat jasanya tuh. Ada nama Dasi juga. Hebat banget Niu Dadan ini. Ngurusin ini semua nggak bilang ke aku. Aku pengen lihat ada nama aku nggak. Kalau ada beneran, aku pulang bakar rumah kamu. Jalan, jalan. Ah, Kintian. Berani banget kamu. Sampai barang yang Bos Niu kasih kamu berani sentuh. Bukan aku takut apa-apa. Itu memang untuk kepala desa aku. Hahaha, kamu ngomong apa sih ngawur gitu? Ini. Untuk orang penting yang investasi 30 juta di desa kita. Kamu nggak punya hak datang ke desa kita. Kamu malah buat undangan palsu. Kamu mau bikin masalah di desa Xiaoshui kita ya? Mending kamu cepat antar beberapa pesanan makanan. Tinggal 1 menit lagi. Acara pembukaan akan segera dimulai. Jangan sampai gara-gara kamu tikus ini, orang pentingnya jadi terganggu. Betul? Betul. Oke, ikut aku. Tunggu dulu. Aku ini tamu undangan langsung dari New Dadan. Kalau kalian mau usir aku ya sudah. Baiklah aku pergi. Nanti jangan nyesel minta aku balik lagi ya. Iya, minta tolong dong. Harus minta tolong sama kamu. Aku akan minta tolong sama Niu di pintu desa buat kamu. Jangan bohong ya. Kamu mau pamer lagi ya? Ya sudah, bikin dong kebohongannya. Hahaha, siapa juga yang gak gitu sih? Lagi pula, kami sudah tanya sama sekretaris Pak Niu. Pak Liu sama sekali gak pernah ngasih undangan buat para kurir. Bukan gitu, kenapa kamu tanya ke sekretarisnya? Sekretarisnya kan gak tahu aku yang ngantar makanan. Udah cukup. Aku buka plakatnya ya. Biar terang benderang, buruan minggir. Berhenti. Ini urusan orang penting. Jangan sembarangan. Iya, Pak Kin, orang yang namanya di plakat itu. Bahkan Pak Niu pun gak berani ngelawan orang penting itu. Mending kita tunggu dulu saja. Tunggu apa sih? Kita semua sudah nunggu dari pagi. Semua sudah lapar. Mending kita mulai aja dulu. Biar cepat dimulai. Kalau kamu yang bikin ribut gini, kita mau buka acara apa coba? Cepat keluar dari sini. Kalau enggak, jangan salahkan warga desa Shuangshui buang kamu keluar. Kita buang kamu keluar. Keluar, keluar, keluar. Kalau kalian gak percaya kalau yang di plakat itu beneran 5, aku tunjukin langsung aja. Cepat, tahan dia. Bro, aku mohon, turunlah. Turun sana. Waktunya sudah tiba, terima plakatnya. Silakan terima plakatnya. Cepat lihat. Kin. Apa benar itu Kintian? Awalnya aku cuma mau jadi orang biasa dan bergaul sama kalian, tapi yang kuterima malah dijauhi. Aku buka kartu. Nama di plakat itu memang namaku. Langit membalas kerja keras. Hahaha. Hari ini kamu bilang nama di situ bukan namamu. Mana namamu? Mana sih? Hahaha ini hahaha. Ini kelompok yang. Ini kan namaku. Ini, aku jelekkan diri sendiri. Kamu mungkin bisa bohongin orang lain. Tapi kamu nggak bisa bohongin aku. Aku kan lulusan SMA. Aku nggak mungkin nggak tahu tulisan ini. Langit membalas kerja keras. Kerja keras yang keras itu. Pasti Pak Niu yang salah nulis huruf keras itu. Bang Tian, aku sudah siapkan acara pembukaan plakat buat kamu. Kamu pasti senang. Bang Tian. Ini pasti ulah si Niu berani. Dia sengaja. Dia mau ngelecehin nama aku. Terus pura-pura sok pinter. Aduh, Kintian kamu memang hebat ya. Sampai ngobrol soal akademi sama kakak ipar juga. Kamu kira kakak ipar sekolah SMA 3 tahun cuma buang-buang waktu. Jangan terus-terusan pakai ijazah buat menekan orang. Apa hubungannya kamu sama ijazah itu? Bagian tengahnya dihilangkan saja. Bukankah itu jadi puisi singkat? Hahaha, kamu masih keras kepala juga. Aku suruh aku diam. Suruh aku diam. Ribut-ribut kayak gimana sih? Pak San masih di sini loh. Pak San pasti.
Kintian sedikit demi sedikit terbongkar. Waktunya jadi murid sudah tiba. Kalau mau terima ya terima saja. Nanti aku bilang ke Pak Niu. Suruh dia sampaikan ke orang penting itu. Terima kasih, Pak San. Lalu, bagaimana menurut Anda selanjutnya? Sepertinya orang penting itu juga tidak akan datang. Semua pasti lapar ya. Mari kita mulai makan dulu. Baiklah, kalau begitu. Mari kita mulai makan. Warga desa, mari kita mulai. Oke. Ayah, jangan samakan diri dengan orang macam itu ya. Hehehe. Ini khusus aku bawa dari Perancis lewat orang lain buat kamu. Merek minuman keras Louis 10.000. Aku habiskan 30.000. Hahaha. Terimalah. Wah, minuman keras Perancis ini baru pertama kali aku lihat seumur hidup. Louis 10.000. Dengar saja sudah terkesan mewah. Bagus, hahaha. Ayah, menantu kedua kamu juga gak kalah. Ini aku titip lewat orang. Susah payah dapatkan Moutai yang disimpan 10 tahun. Hahaha. Moutai 10 tahun. Katanya gubernur minum ini waktu menerima tamu penting. Kita biasa minum arak putih yang harganya cuma 3-4 ribu. Mana pernah lihat harta karun seperti ini? Hahaha. Bagus, hahaha. Sebenarnya, minum apa saja nggak masalah. Yang penting ya kalian sudah sampai. Aku bilang, King Tian, tadi pura-pura senang banget ya. Kok pas waktu kasih hadiah malah diam saja? Jangan-jangan belum siap. Masa sih? That is hahaha. Oke, Pak Zhao siap ya? Ah. Kamu ini, Ayah, minuman keras Louis dan Moutai itu pedas di tenggorokan. Kita minum yang ini saja ya. Aku bilang, King Tian pamer juga harus ada batasnya. Masuk mulut saja kamu asal-asalan. Iya, benar. Kamu ambil saja kaleng rusak sembarangan dari tumpukan sampah. Terus dibawa ke depan ayah. Kamu mau racuni siapa sih? Lihat saja kamu yang gak tahu apa-apa itu. Ini namanya penyimpanan 100 tahun. Kamu bilang ini gereja 100 tahun. Wah, ya ampun. Kamu masih ingat setelah 3 tahun. SMA gak sia-sia ya? Kamu datang, ayah akan tuangin untuk kamu. Haha, sudah dapatkan. Kakak ipar kedua, kamu ngapain lagi sih? Di dalam rumah ini racuni mertuaku. Hei, kamu tahu nggak? Botol 10 tahunku itu aku minta sama kakek nenek. Susah payah baru dapat. Ini beneran, loh. Nggak mungkin, Lin. Ya ampun, ngomong jujur dong. Ini miras palsu dari mana sih? Bukan, ayah, kamu jangan gampang percaya omongan orang. Ini beneran? Kok? Masih ngeles aja. Kamu tahu nggak? Sebotol minuman 100 tahun. Paling nggak harganya harus jutaan rupiah. Itu aku nggak tahu. Itu orang lain yang ngasih. Itu aku nggak tahu. Itu orang lain yang ngasih. Hari ini dikasih aku botol. Tutup mulut kamu. Bisa nggak? Aku kenapa sih? Aku juga nggak ngomong ngawur. HMPH, kamu kira kami tuli ya? Bukan? Ayah, ini bukan soal tuli atau enggaknya. Terus apa dong? Setiap hari pamer terus sampai berisik banget. Tapi nggak ada satupun yang jadi kenyataan. Jadi aku cuma perlu buktiin nilai minuman ini. Semua masalah beres deh. Ya buktikan ke kami dong. Nih ada kode QR. Cuma scan, harga langsung keluar. Ayah sedang marah. Jadi dia serius sama kamu. Kamu kok malah serius juga sih? Aku santai aja kok. Rasa hormat ada di hati. Aku sendiri tahu itu sudah cukup. Mau scan atau enggak terserah. HMPH. Dari kata-katamu aku dengar maksudnya. Jangan-jangan aku malah bikin kamu tersinggung ya. Kakak ipar sulung, ayo pergi. Sekarang juga. Kalau aku benar-benar salah tuduh Kintian, aku siap minum 3 gelas sebagai hukuman. Aku akan minta maaf ke dia. Ya, kakak ipar, sudahlah ya. Bukan. Ayah sudah tua sekali, tapi harus minta maaf ke aku. Minum 3 gelas sendiri. Nggak enak dilihat. Itu bukan kamu. HMPH, sini aku scan. Hari ini aku nggak percaya sama hal gaib ini. Scan berhasil. Harga sedang diambil. Scan berhasil. Harga sedang diambil. Maaf, minuman agen rahasia belum bisa dicek harganya. Minuman tamu juga nggak bisa dicek. Minuman ini nggak mungkin benar-benar penyimpanan 100 tahunnya. Kakak ipar sulung, ya. Ini apa sih kejadiannya? Hahaha, astaga pak. Kamu masih nggak bisa lihat, ini minumannya palsu. HMPH.
Kamu nggak dengar, katanya ini minuman khusus. Omong kosong minuman khusus. Kamu cari pabrik minuman mana aja, mereka pasti bilang itu khusus. Hahaha, aku setuju sama pendapat kakak ipar. Ada orang kayak gitu ya, dari awal cuma mau pamer gede. Nggak nyangka, malah dia yang bikin malu duluan. Hahaha, sudah. Kamu bilang apa ya sudah benar. Lagi pula juga nggak niat minum beneran. Maksudmu aku nggak bisa ngeles ya? Bukan aku bilang gitu, loh. Pak. Pak Tua, kamu nggak apa-apa kan? Pak Tua, Pak Tua, kamu nggak apa-apa kan? Aduh kamu, Kintian, kamu lihat? Kamu bikin Pak Tuaku kesal. Kalau dia kenapa-napa, aku nggak bakal tinggal diam sama kamu. Biar dia pergi. Pak, hari ini dia nggak sengaja. Tolong maafkan sekali ini saja. Aku maafin bocah nakal ini. Semua orang panggil bos San itu Xiao San. Bahkan bos Miu sampai ngasih plakat buat dia. Asal ambil botol minuman aja harganya jutaan. Aku pasti maafin dia. Kamu juga buruan minta maaf ke Pak. Aku kan gak salah apa-apa. Lihat deh. Hari ini kalau bukan dia yang pergi, ya aku yang pergi. Pak Su marah-marah malah sakit badan. Aku rasa di sini pasti ada kesalahpahaman. Tuan Qin bukan orang kayak gitu. Bosan? Kamu nggak tahu. Orang yang namanya Kintian ini, sejak masuk rumah keluarga Su, dia cuma orang yang nggak punya masa depan. Masalah ini kita bisa tunda dulu, karena acara sudah mulai. Kita jangan sampai ganggu orang lain. Tolong jaga muka aku ya, aku sudah lapar nih. Bosan? Hari ini aku lihat dari muka kamu. Aku maafin bocah ini sekali saja. HMPH. Bosan? Yuk kita mulai makan hahaha. Semua jangan buru-buru ya. Aturan acara makan hari ini kita ubah sedikit. Teman-teman, untuk berterima kasih ke bos besar atas investasi amal di desa Shuangshui, hari ini kami siapkan 10 hidangan untuk dilelang. Hidangan pertama ini adalah daging rusa hasil ternak buatan kami. Harga buka 3.000 yuan, 3.500. 4.000, 4.500. Ini tanduk rusa raja rusa. Ini sangat berharga. Aku juga cuma pernah dengar saja, bahkan belum pernah makan rusa ini. Ini buat kuatkan tenaga laki-laki kamu, bisa bikin kamu kembali muda lagi. Sudahlah, ini mahal banget. Ayah demi kesehatanmu. Meski mahal juga tak masalah. Masih ada menu ini, bisa dapat nama baik lagi, bisa jadi pusat perhatian juga. Sekali jalan 2 keuntungan 8,000. Masih ada yang kebeli nggak? Selamat untuk menantu besar keluarga Su, Liu Shilong. Menang lelang murong single person. Selamat ya. Ayah selama ini sudah pusing mikirin kamu yang gak berguna. Untung ada kita. Ayo coba cepat. Ini barang langka banget. Hahaha. Ini keren banget. Ayah nggak salah lihat, kamu jauh lebih hebat dari yang cuma makan nasi doang. Ayah ini suprusa 3 harta, meski tubuhmu bisa bikin penyakit hipokondria kamu tambah parah. Jadi makin serius. Ah bego. Kamu ngomong apa sih? Berhenti. Jangan diambil hati omongannya. Kalau dia berani, aku beresin dia. Tunggu aku pulang, kita hitung-hitung lagi. Menu kedua ini sarang burung khas daerah kita. Setahun cuma bisa dipanen sekali. Sekali panen cuma dapat 1 kilogram. Dibuat bubur sarang burung dengan biji lotus. Efeknya untuk kecantikan dan perawatan kulit. Harga awal 6,000. Harga mulai 8,800. Zilong. Kamu paling berbakti. Ayah kasih ide buat kamu. Sarang burung ini, itu buat perawatan kecantikan. Kamu lelang dan kasih ke Pak San. Kalau Pak San bisa bantu kamu, masa depan kamu pasti cerah banget. Ayah ya. Kamu jenius. Ayah cuma mikirin keluarga kakak ipar. Kakak ipar Pak San memang sudah berhubungan baik sama keluarga Sukita. Kalau kamu lelang dan kasih ke Pak San, kita pasti aman. Ibaratnya kalau nggak berani rugi, nggak dapat untung. Demi masa depan, aku siap keluar modal besar. Aku kasih 10.000. Kakak ipar, kamu cuma perlu beli menu ini. Kenapa? Kamu pengen makannya, bener? Aku cuma mau ngingetin. Ini makanan rasanya aneh banget, dan bulunya banyak. Harus dicabut bulunya juga. Omong kosong kamu.
tukang antar makanan bau. Kamu tahu apa sih? Ini makanan kelas jamuan negara loh. Sarang burung cuma segitu produksinya setahun. Kamu pernah lihat? Kenapa kita belum pernah ketemu? Belakangan ini semua yang ngasih aku hadiah selalu yang ini. Udah hampir muntah aku makan terus. Kamu muntah karena minumnya sup kue tiaw bebek tua ya? Tadi kamu bilang ada yang ngasih kamu baijiu tua 100 tahun. Sekarang malah bilang makan sarang burung terbaik. Bukan gitu. Kalau lihat level kamu kayaknya, kamu harusnya selevel sama bos misterius itu deh. Itu kalimat paling tepat yang pernah kamu bilang sampai sekarang. Diam. Aku pengen cari lubang buat nyelam. Jangan ngomong. Menantu tertua keluarga Wu, Liu Shilong, menawar 10.000. Ada yang nawar lebih tinggi, 10.000. Harus ada. 15.000, 15.000, ada yang nawar lebih tinggi. Oke. Selamat kepada menantu tertua keluarga Su, Liu Zilong, yang memenangkan hidangan ini. Mari kita catat prestasi menantu tertua keluarga Su di desa Shuangshui ini. Paksan, Anda sebagai pengusaha paling sukses di Haixi. Wanita tercantik nomor 1 di Haixi. Hidangan ini untuk Anda. Semoga kecantikan Anda awet selalu. Terima kasih, Pak Liu. Sangat perhatian. Ayah. Zilong, memang kamu paling berbakat. Aku tidak salah lihat kamu. Haha, jauh lebih baik daripada beberapa orang yang gak berguna. Ayah, itu semua karena bimbingan Anda. Terima. Kedepannya aku, Liu Shilong, pasti punya masa depan cerah. Kintian, lihat kamu, gak punya masa depan banget. Aku dan adik perempuan kamu udah susah banget gara-gara kamu. Bahkan gak bisa makan hidangan yang layak. Gini aja deh, kalau kamu suka hidangan apa? Kakak ipar yang bayar. Gak usah, kakak ipar. Aku bisa bayar sendiri kok. Ada satu hidangan terakhir ini. Ini adalah hasil tangkapan ikan pertama desa Shuangshui tahun ini. Pakai ikan kepala ini, dibuat jadi hidangan ikan melompat ke gerbang naga. Makna hidangan ini adalah keberuntungan dan kemajuan. Segala hal berjalan lancar. Harga buka 50.000. Duduk sana. Kamu mau ngapain? Kamu nggak mungkin tertarik sama hidangan ini, kan? Sayang, dengar-dengar ikan kepala ini bagus buat persiapan hamil. Kita kan lagi siap-siap mau punya anak. Aku pengen beli dan coba. Aku ngerti kamu, tapi kamu harus tahu, karirmu baru mulai. Mana bisa langsung keluarin uang sebanyak itu? Lagian hari ini banyak bos besar yang datang. Mereka semua datang karena ikan kepala ini. Sayang, kamu gak usah khawatir. Ya udah, tapi nanti kamu jangan ngomong ya. Kalau ada kesempatan, aku yang akan tawar untuk mereka. Sayang, uangnya gak perlu kamu keluarin. Ya, maksudku aku yang akan bayar buat kamu. Tapi kamu nggak boleh begitu. Kok bisa nyebelin banget sih? Harga mulai 50.000. Mulai pelelangan. 65.000, 110.000, 120.000. Kamu ngapain? Kalau lebih dari 4 digit, aku nggak mau beli. Kakak kecil, 90.000. Acara kamu nggak jadi dibuka. Kakak kecil, demi orang yang nggak berguna kayak gitu, kamu benar-benar rela ya? Suruh bawa sebanyak itu. Kalian yang menikah nggak ikut masuk. Kalau begitu jangan salahkan kami yang dari kampung ini soal persaudaraan. Kamu tutup mulut. Banyak orang yang lihat. Loh, Lintian, kalau kamu masih berani ngeles, aku usir kamu keluar. Hei, aku serius kok. 100.000. Su, maaf banget ya, ikan ini aku juga pengen. Aduh, kakak kecil, bosan sudah ikut lelang. Kamu suruh suamimu naikin lagi dong. Kakak ipar, jangan bikin aku tambah panas di sini. Untung bosan bantu kita ikut lelang. Bosan sudah nawar 100.000. Ada yang nawar lebih tinggi. Kalau nggak ada, makanan ini dijual 150.000. 150.000 kenapa? Bukan 150.000, tapi 150.000 dengan beberapa nol di belakang. Bisa jelasin nggak sih? Ini bukan malah bikin ribut aja, beneran sial ya. Aku nggak ngomong ngawur. Cuma sekitar 10.000-an aja. Bahkan nggak cukup seujung kuku dari keuntungan seharianku. Daging babi, bisa nggak kamu urusin anakmu, King Tian? Kepala desa Xiaoro,
hari ini cuma cemilan aja ya. Dia tiap kata ada maksudnya. Kamu juga nggak tahu batas ya. Hari ini siapa yang duduk di sini nggak kenal jelas. Kamu atur dia dong. Mungkin semua orang nggak bakal anggap serius tawarannya. Kalau kalian menyesal, aku juga menyesal sama makanan yang dilelang tadi. Itu Kintian. Kamu jadiin usaha desa yang bagus ini jadi kayak gimana? Kalau kamu sampai menyesal, nanti aku di desa. Wajah keluarga Sukita masih ada nggak ya? Ayah, salahku, Su. Kalau kamu mau keras kepala beli ikan ini dengan puluhan ribu, pesta kamu juga nggak perlu dibuka lagi. Begini aja deh, aku juga nggak tega lihat perempuan diperlakukan nggak adil. Aku yang beli ikan ini 160 ribu. Terima kasih banyak, Bos Zeng. Gak usah kamu yang terima kasih. Aku nggak bilang nggak mau kok. Kintian, aku bukan nggak mau beliin kamu. Aku memang beneran nggak punya uang sebanyak itu. Kamu kira kakak ipar bakal mau beliin kamu? Berharap deh, mimpi aja. Gali lubang tutup lubang sendiri. Duit ini gak perlu dari kamu. Aku sendiri yang beli, 180 ribu. Kamu biasanya cuma antar makanan doang. Mana ada uang sebanyak itu? Pak San memang baik hati bantu kita keluar masalah. Kamu bisa nggak berhenti teriak sembarangan. Jangan sampai kamu buat Pak Kepala Desa dan Pak San marah. Pak Kin, ikan ini sudah jauh melampaui ekspektasi saya. Awalnya saya memang nggak berniat membelinya. Tapi demi Pak Niu, saya bantu kamu tambahan 200 ribu. Akhirnya saya kasih kamu tambahan 200 ribu lagi. Terima kasih, Pak San. Saya benar-benar sangat berterima kasih. Pak San menawar 200 ribu. Ada yang nawar lebih tinggi. Kalau nggak ada, maka ikan ini dihargai 500 ribu. Kamu gila ya? Sayang, kamu kenapa jadi begitu heboh? Cuma 500 ribu kok. Kamu sengaja mau bikin aku nggak bisa hidup ya? Sayang, otakmu kenapa berasap sih? Pak San saja sudah mau menampung kamu. Kamu malah nawar lebih mahal lagi. Kamu pergi sana. Keluar dari sini sekarang juga. Chunye, aku juga diundang datang kok. Kalau surat undangannya kalian bilang palsu, ya sudahlah. Sekarang ini aku bahkan gak punya hak buat beli sayur. Hari ini aku baru paham. Kamu memang sengaja buat onar ya? Suruh orang usir dia keluar dari sini. Tunggu dulu, ikan ini belum terjual habis. Kalian benar-benar pikir aku gak punya 500 ribu. Semua yang hadir di sini satu desa. Siapa yang gak tahu kamu cuma dapat uang hasil jerih payah. Aku kasih tahu kamu. Bahkan kalau istrimu jual pabrik. Jauh banget kalah sama uang itu. Pak Jin, saya juga nggak bisa bantu lagi. 500 ribu buat beli ikan. Buat saya yang bisnis, itu terlalu nggak sepadan. Pak San, Pak Kepala Desa, dia baru balik ke desa. Nggak terlalu ngerti aturan. Kok sekarang malah ketakutan? Waktu nawar tadi kan senang banget. 500 ribu sudah deal. Nggak boleh batal. Kasihan keluarga Su. Susah payah ada Surong yang bangun dari nol. Lihat pabriknya mulai maju. Malah mau dihancurkan menantu yang gak becus ini. Sungguh malang nasibnya. 500 ribu. Aku harus cari mana 500 ribu itu. Sayang, jangan panik dulu. Masih ada aku kok. Aku selalu jadi pendukung terkuatmu. Cuma 500 ribu ini. Nanti aku kasih kamu kelola ratusan miliar. Kamu. Hari ini dengan 500 ribu kita ambil ikan ini. Ada yang nawar lebih tinggi. Kalau nggak ada, ikan ini jadi milik hari ini. Pak Kepala Desa, ikan ini. Ikan-ikan ini, sudah kami letakkan di depan kalian semua. Jangan bilang kalian nggak mau. Kamu juga tahu kan, pabrik di kotaku baru mulai ini. Ikan ini harganya 500 ribu. Aku ini kepala desa. Aku pikir keluarga Xiao Su memang membuat kita sulit. Jadi juga nggak enak maksa. Gimana kalau? Kalau begitu. Sebagai tetangga aku juga nggak mau buat kalian susah. Kalau ikannya belum diambil. Ya bawa saja ke atas panggung untuk dilelang lagi. Sekalian kasih pelajaran buat orang ini. Ini enak banget. Ini jauh lebih enak daripada ikan laut impor yang aku makan. Kamu makan ikan ini. Aku sudah makan. Coba deh, beneran enak banget. Suro, kalian makan ikan ini habis. Aku mau jual apa lagi? Siapa yang mau makan sisa makanan kalian? Mau tukar siapa bilang mau tukar? Gak mau tukar? Gak mau tukar. Kalau begitu keluarkan uangnya. 500 ribu. Bukannya cuma 500 ribu doang. Itu MAH uang receh. Hari ini mungkin buru-buru jadi nggak bawa uang. Uangnya di bagian keuangan. Tunggu sebentar ya. Hei. Kupikir kamu bakal ngeluarin kartu hitam dari saku. Kirain lagi syuting drama pendek, hahaha. Jangan pakai kesempatan ini buat pinjam uang sama aku ya. 500 ribu itu bukan jumlah kecil.
Suro juga satu desa. Aku sudah cukup beri muka sama kalian, tapi kalian masih ngaco di sini. Kalau nggak bayar aku beneran bakal marah. Kepala desa, aku mau pinjam uang. Aku pasti akan bayar lunas. Aduh, sayang, nggak usah pinjam deh. Bukannya cuma 500.000 aja. Aku sekarang juga suruh orang antar. Hei, segera kirim 500.000 ke desa Shuangshui. Cepat ya. Yosen, kamu kan direktur ban maritim. Aku sekarang minta kamu segera bawa 500.000 ke desa Shuangshui. Aku cuma kasih kamu 10 menit. Ini permintaan Tuan Qin. Kalau telat kamu tahu akibatnya. Tuan Qin, Iya, baiklah, aku paham. Baiklah. Cepat pergi ke desa Tuan Muda. Iya, bagus banget, ternyata ada kesempatan buat bantu. Tuan Qin, apakah leluhurmu sedang berdoa di surga? Ayah, kamu lihat itu. Di depan seluruh desa, telepon saja langsung dapat 500.000. Keren banget ya, kamu bilang. Ayah, kali ini kita benar-benar beruntung. Kamu mau aku jadi bahan tertawaan seluruh desa ya? Ayah, maksudmu apa? Bukannya itu juga buat kamu? Wajah panjang, aku punya wajah apa coba? HMPH, aku punya muka. Sekarang seluruh desa tahu. Siapa yang gak tahu kamu itu tukang antar makanan? Jadi tukang antar makanan saja sudah cukup. Kamu ini menantu keluarga tua Su. Kami juga gak mau banyak omong. Tapi kamu tiap hari ngomong bohong, gosip sana-sini. Kamu mau seluruh desa lihat. Keluarga tua Su kita seumur hidup nggak bisa angkat kepala ya. Keluarga Su gak mengakui kamu. Kamu bukan menantu keluarga Su. Hari ini, kamu harus bikin ayahmu marah sampai mati baru puas ya. Sayang. Jangan sentuh aku. Baiklah, kamu mau makan ikan. Kamu juga harus lihat aku bisa ambil uang sebanyak itu atau enggak. Ikan kamu makan, enggak masalah. Aku pinjam uang buat bayar kamu. Tapi sekarang kamu cuma dengan satu telepon. Mau ngeluarin 500.000. Malah sengaja bikin ayahmu marah sampai begini. Baru puas ya. Bukan. Aku nggak bawa uang. Memang itu kelalaian saya. Tapi dari awal sampai akhir saya ngomong jujur. Sudahlah, jangan ngomong banyak hal nggak penting. Ini bukan cuma soal kepentingan kita satu desa. Nggak bisa dipinjam kayak gini. Kalau keluarga kalian nggak bisa ngeluarin uang ini, berarti kalian jual pabriknya. Kepala desa, kamu juga tahu pabrik di desa kita baru mulai berdiri. Gak bisa jual pabrik. Kenapa gak bisa dijual? Utangnya harus dibayar. Itu sudah hukum alam. Betul. Siapa yang suruh kamu mata buta? Lihat apa sih? Pasar di desa. Zitian. Kamu tahu nggak pabrik itu adalah seluruh jerih payahku. Maaf. Bukan, sayang. Uangnya sedang dalam perjalanan. Atas perintah Tuan Fengki, 500.000 segera dikirim. Uang saya sudah sampai. Hei, bukankah ini ban terbesar di Haixi? Ban Guang Yao, direktur banknya. Direktur Yao ya, angin apa yang membawa Anda ke sini? Kamu? Aku ini Xiao Liu. Pernah suatu kali waktu kamu makan. Kita bertemu secara kebetulan. Aku bahkan sudah hitungkan untukmu. Sepertinya benar ada kejadian itu. Hahaha. Aduh. Direktur Yao ini orang penting di Haixi. Kebanyakan pengusaha di Haixi kalau mau pinjam uang, dana dan lain-lain pasti harus minta ke Direktur Yao ini. Su berubah jadi gemuk. Benar-benar sukses ya. Makanya orang bilang keluarga tua Su punya mata tajam. Itu Xiao Yao, kan? Uangnya sudah dibawa. Boleh tahu apakah Anda Tuan 11? Kalau bukan, bukankah sekretaris saya yang menyuruh Anda datang? Iya. Ini pertama kali saya bertemu Tuan 11. Jadi agak terlalu gugup. Itu apa ya? Cepat-cepat. Segera kirim uangnya. Tuan Xie, ini ada 500.000. Tidak kurang sedikit pun. Kalau Anda masih butuh yang lain, saya segera kirim lagi. Soalnya hari ini saya tidak bawa uang tunai. Dan juga tidak bawa kartu. Kalau tidak, saya malas cari. Yang mulia. Kok dia bisa kenal dengan kepala Ban Yao? Jangan-jangan kepala Ban Yao ditipu. Kepala Ban Yao, 500.000 ini Anda berikan untuk siapa? Tentu saja untuk Tuan Qin. Tuan Qin, kepala Ban Yao. Kalau begitu Anda kena tipu. Uang Anda ini pasti diberikan untuk orang yang berinvestasi di desa Shuangshui kita. Keluarga Qin dari Jingzhou. Ya, Tuan Qin. Dia saudara ipar saya.
Namanya Kintian. Dia kurir pengantar makanan. Ketua, 500.000 ini. Tidak kurang 1 sen pun. Jangan cari lagi di belakang. Ya, ya, ya. Berhenti. Siapa berani bergerak? Aku bilang Yosen. Maksudmu apa, bocah? Kamu berani sekali. Uangku. Yosen, kamu berani tipu. Tipu apa maksudmu? Ini langit biru menipu uang kepala Banyo. Aku rasa belum tentu. Apa sih yang tidak bisa dilakukan langit biru itu? Bocah ini sok keren sampai kebablasan. Kebetulan aku bisa pakai ini buat cari muka ke kepala Banyo. Hehehe, 2 keuntungan sekaligus. Bukan? Yosan, maksudmu apa? Maksudmu balikin aku apa? Uang ini aku kasih untuk Tuan Qin, bukan untuk kamu. Kamu pura-pura pakai nama Tuan Qin buat nipu 500.000 aku. Kamu cari mati ya? Kamu bukan. Kamu gak waras ya? Aku memang gila. King, biasanya kamu cuma bercanda aja. Kamu tahu siapa yang ada di depanmu ini? Kepala Ban Yosen itu penguasa dana besar di kota kita, Haixi Jingguazi. Banyak perusahaan besar dan aliran dana dikuasainya. Kamu benar-benar nekat banget. Kamu, Xiao Yo. Kalau kamu gak bisa lihat itu semua, aku harus pikir-pikir lagi. Apakah aku harus investasikan 50 miliar di Haixi untuk kamu, atau tidak? 50 miliar? Kamu saja nggak bisa keluarkan 500.000 buat ikan itu. Apalagi 50 miliar. Kamu simpan 50 miliar koin bahagia di ban kepala cabang Yo ya? Hahaha, bocah. Kamu kurir ojol kampungan. Berani-beraninya ngaku-ngaku jadi bos Qin. Kamu benar-benar nekat banget. Hati-hati aku laporin kamu masuk penjara. Biar kamu dikurung 10 tahun lebih. HMPH. Kok kamu juga nggak ngerti situasinya sih? Aku ini nasabah private banking senior di bank kalian. Diam, jangan ngomong sembarangan. Sayang, 500.000 ini benar-benar cukup. Hari ini aku masih percaya sama kamu. Aku yakin kamu bisa berbuat banyak. Sampai bisa minta kepala cabang Yo datang antar 500.000 buat kamu. HMPH, sekarang kalau dipikir-pikir, kamu sudah menipu seluruh kampung kita. Warga kampung, jual rumput, jual rumput, jual rumput, jual rumput, jual rumput, jual rumput, jual rumput. Hari Rabu aku kasih kamu kesempatan. Kamu gak becus ya? Baiklah. Cap stempel itu digadaikan buat dapetin 500.000. Cukup nggak? Bocah, kamu gila ya? Kamu bawa barang jelek gitu tapi mau tukar 500.000 sama aku. Kamu kira aku tempat daur ulang sampah apa? Sih, lihat baik-baik batu giok ini. Harganya sampai ratusan juta. Apa? Harganya sampai ratusan juta. Batu giok kuno ribuan tahun ini dari rumah lelang Jiashide. Aku perkirakan harganya minimal 300 juta. Wah, 300 juta. Kurir ojol malah ngeluarin batu giok kuno bernilai 300 juta. Ini jadi bahan pembicaraan banget. Keluarga semua, hari ini di desa Shengshui terjadi hal yang sangat langka. Ayo ikuti kameraku lihat keramaiannya. Jangan lupa klik follow. Beri sedikit love ya. Kepala cabang Yo, jangan sampai kamu kena tipu dia. Dia cuma kurir ojol. Dia pakai uang apa beli barang ini? Memang sih. Seorang kurir ojol, nggak mungkin bawa barang semahal ini. Tapi ini belum tentu. Loh, kepala cabang Zhao. Kalau kamu belum bisa putuskan, mending minta kepala desa kita yang nilain. Kepala desa kita nggak sembarangan. Waktu muda aku pernah keliling dunia. Sudah banyak hal aneh yang aku lihat. Soal barang antik, aku juga cukup paham. Kalau aku boleh lihat batu giok itu, pasti bisa aku bedakan asli atau palsu. Hari ini, di desa Shuangshui terjadi hal yang sangat langka. Seorang kurir ojol ternyata mengeluarkan batu giok kuno bernilai 300 juta. Batu giok kuno ribuan tahun. Ini benar-benar batu giok kuno yang legendaris. Ini pasti batu giok kuno ribuan tahun. Sudah bertahun-tahun aku lihat. Hari ini beruntung bisa lihat langsung. Ada orang dari desa Shuangshui datang. Orang datang. Tuan Xie, ada apa yang Anda panggil saya? Segera siapkan mobilnya. Segera hubungi polisi lalu lintas untuk membersihkan jalan. Saya harus segera ke desa Shuangshui. Tuan Xie, sekarang Anda bilang saja keluar. Saya ini menghilang dan tak terlihat. Tidak akan keluar dari gunung. Cepat pergi. Cepat. Giok kuno itu ada tepat di depan mata. 3. Bagaimana sebenarnya giok ini?
Sepertinya giok ini asli. Tapi entah kenapa ada yang aneh. Ini nih. Kamu ngomongnya sama saja seperti tidak bilang apa-apa. Ini masih perlu dilihat. Ini pasti palsu. Kalian juga tidak mikir. Dengan penghasilan sebulan segini, cuma sedikit-sedikit, bisa beli barang seharga ini. Ini bukan saya yang beli. Orang itu berani beri saya hadiah. Sungguh bisa membual. Tuan Liu tadi baru saja kasih kamu sebuah plakat. Sekarang kasih kamu giok lagi. Dia ayahmu. Atau kakekmu. Saya lihat kamu ini. Cuma mau pakai barang palsu buat nipu kepala ban. Terus kamu bisa kabur. Biar kita penduduk desa semua yang percaya. Cerah banget kamu ya. Ternyata kamu simpan niat seperti ini. Qing Tian ini memang pantas mati. Kakak ipar kasih tahu kamu. Buang barang rusak kayak kamu. Masih sok jadi pembesar, mengaku giok kuno ribuan tahun. Saya hancurkan giok kuno kamu itu, terus kirim kamu ke penjara seumur hidup. Pikirkan baik-baik. 300 juta itu bagi saya bukan apa-apa. Tapi buat kamu, beda cerita. Haha, baiklah, 300 juta ya. Hari ini saya hancurkan 300 juta itu buat kamu. Lihat apa pengantar makanan ini bisa apa sama saya. Presiden Direktur, berani sekali Anda. Ini Tuan Qi. Qi Xuanzhen. Ahli penilai barang antik nomor 1 di Afrika. Tuan Qi, kenapa Anda datang? Bukankah Anda sudah umumkan 10 tahun lalu? Berhenti jadi ahli barang antik, ini kok malah. Tuan Qi, apakah ini barang lama? Anda tidak takut mati ya? Berani serang kami Haixi Jin Guazi. Anda cari mati ya? Anda tahu siapa yang ada di depan Anda? Siapa? Bahkan Gubernur Qingzhou juga bawahannya Li Yaoshan. Tuan Qin itu Taishan Beidou di dunia barang antik Qingzhou. 10 tahun lalu dia sudah umumkan tidak akan keluar dari gunung. Kamu bilang ini. Giok kuno itu benar giok kuno. Giok kuno zaman Shang dan You 3000 tahun lalu. Saya Qi ini seumur hidup bisa lihat langsung ini. Sialan. Aku marah sama kamu, sampah bodoh. Kamu peluk batu giok kuno ini sambil tidur. Tunggu saja, aku akan melapor ke gubernur. Siap-siap saja dikurung seumur hidup. Bukan begitu, kakek. Ini barangku, kamu ambil begitu saja, diam saja tanpa kata sepatah pun. Bukankah itu tidak pantas? Aduh, nak. Ini barang antik nasional, loh. Buru-buru bawa pergi. Cek apakah bisa diperbaiki. Ini kartu namaku. Kamu bawa kartu ini ke gubernur. Aku tidak mau ngomong lagi. Bukan begitu. Merampas barang di siang bolong seperti ini. Apakah itu masuk akal? Semua gara-gara kamu, kenapa tidak bilang kalau itu asli? Kamu ada masalah? Ya, aku sudah bilang, kamu percaya. Bukan kamu, aku bilang Pak Zhao, jangan terlalu emosi dulu. Pak Qi mungkin salah lihat. Tidak terlihat ada tanda-tanda. Tunggu dia pulang dan periksa. Batu giok itu palsu. Kamu tidak akan kena masalah. Malah dia yang mengirimkan barang palsu buat bikin kamu kesal. Qing Tian, barang antik nasional itu pelanggaran berat. Walaupun kamu dan aku tetangga desa, kamu tetap tidak bisa lolos. Tangkap dia dan bawa ke kantor polisi desa. Aku cuma pegang barang. Kenapa kalian bilang palsu terus? Kalian kena paranoid dikejar-kejar. Ya, sekarang kamu sudah tidak dipercaya oleh seluruh desa. Waduh, zaman sudah modern. Tapi kalian masih lihat orang dengan prasangka. Sudahlah. Aku langsung kirim pesan suara ke Niu Dadan saja. Ya, Niu Lao, kenapa buru-buru ke Chunye? Aku tunggu kamu di Chunye. Adik iparku sayang. Ini sudah beberapa menit, loh. Kok orangnya belum datang juga? Macet di jam sibuk itu wajar. Cukup, Qing Tian. Kamu bisa tidak berhenti berbuat ulah. Setiap kali kamu bilang begitu, aku capek banget. Kamu tahu tidak? Pak San, bisakah Anda bantu kami lagi? Pabriknya saya rela lepaskan, tapi Qing Tian tidak boleh masuk. Aku benar-benar minta tolong lagi, bisa tidak? Su,
adik perempuan. Masalah ini sudah sampai ke tingkat yang seperti ini. Aku juga tidak ada jalan lain, kecuali King Tian bisa membuktikan asal batu giok itu. Sayang, jangan khawatir aku tidak bisa masuk. Kamu percaya aku, ya? Aku bagaimana bisa percaya kamu? Dari awal sampai sekarang, kamu sudah berbohong padaku berapa kali? Bisa nggak kamu berhenti ngomong besar mulut? Kamu cuma kurir makanan, tapi nggak peduli kamu dapat berapa uang. Aku tetap mau terus jalani hidup sama kamu. Kalau kamu masih keras kepala, kita cuma punya satu jalan, cerai. Hei Liu berani. Kamu benar-benar berani. Udah gelap. Aku kasih kamu 1 menit. Langsung datang ke sini. Kepala desa? Menurutku mending kita bawa dia ke rumah sakit jiwa aja. Kupikir kelainan suaramu cukup parah. Pada dasarnya kamu cuma orang desa. Awalnya cuma mau pamer, tapi gak nyangka efeknya segini parah. Hahaha udahlah. Kalian berdua jangan banyak omong. Tahun depan segera bawa dia buat menyerahkan diri. Usahakan dapat keringanan hukuman, biar dia cepat bebas dari masalah. Lepasin aku gak ngelantur. Apa? Siapa berani ganggu Abang Tianku? Kak Sian. Siapa berani ganggu Abang Tianku? Abang Tian. Pak Niu, kok bisa datang nggak bilang dulu? Biar aku siapin buat Anda juga. Aku memang datang nyari Abang Tianku. Baru tadi siapa yang sombong nyuruh Abang Tianku buat menyerahkan diri? Itu Pak Niu ya? Boleh tanya Abang Tian yang Anda maksud itu siapa? Apa? Kamu bilang Pak Niu, udah gelap. Kamu baru datang sekarang. Kalau kamu gak datang, aku udah diseret orang. Hari ini kamu bisa nggak berhenti bikin onar. Aduh, udah deh. Dia di depan Pak Niu. Panggil Pak Niu, Pak Niu. Maaf Abang Tian, Xiao Niu datang terlambat. Jangan terlalu heboh. Warga desa ini juga nggak bermaksud jahat. Kamu tinggal sisakan 500.000 buat beli ikan, terus cabut aja. Baik, Abang Tian, ini uangnya. Hai. Sudahlah, nggak apa-apa. Paham ini. Kalau begitu aku nggak ganggu lagi. Ini apa nih? Kok aku bingung? Kepala desa? Kamu jangan bingung dulu, biar aku jelasin. Mungkin dia pernah ketemu Pak Niu sekali waktu. Terus dia kepingin deket-deket minta bantuan, tapi Pak Niu gak enak nolak. Jadi datang buat dukung dia. Keren banget. Jangan bilang soal kecerdasan masih kakakku yang nomor 1. Aduh, kamu kok masih berani ngomong, makan ikan saja harus dibayar orang lain. Aku sampai malu sama kamu. Ya sudah, terserah kamu mau ngomong apa. Kalau aku nggak takut kamu kambuh sakit jantung. Aku sudah lama buka kartu. Kamu kok nggak cepat-cepat bawa dia pulang? Aku dengar dia ngomong darahku langsung naik. Halo. Terima kasih, Pak Wang. Apa? Batu giok mentah yang ditemukan di pabrik. Baik, saya segera ke sana. Sayang. Kamu mau kemana? Kenapa kamu urusin aku mau kemana? Pulang sendiri saja. Kenapa bisa tiba-tiba marah gitu sih? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak bisa dihubungi. Sifatmu kok besar banget sih? Kok belum angkat telepon? Jin Tian, kamu datang cari kepala pabrik Suya. Lagi telepon sambungannya. Dia sudah ngobrol bisnis sama manajer pabrik kita seharian. Kalau lancar, nanti juga keluar. Cuma manajernya itu. Kok di ruang ini ada orang-orang aneh begini sih? Masih aja main aturan bawah meja. Aku kasih tahu ya, manajer pabrik kita, namanya Wang Chusheng. Dia di pabrik kita. Aku bilang dia itu galak banget. Semua pabrik di area kita harus menurut dia. Tapi cuma saja apa?
Kamu bikin orang jadi khawatir. Aku kasih tahu ya. Di area kita, baru-baru ini ada batu giok mentah yang baru ditambang. Wang Chusheng dengar itu. Memaksa datang buat bagi-bagi untung. Selain itu, dia juga sering coba main kasar sama kepala pabrik Su. Bukan main, anak itu masih mau hidup. Berhasil menguasai kawasan pabrik ini, biar dia makin sombong. Kamu datang buat apa? Kamu datang buat apa? Buat masakin kamu makan malam. Jangan banyak omong, Jing. Sudahlah, kepala pabrik Su. Sepanjang sore ini kamu nggak fokus. Orang sudah bawakan nasi kotak penuh kasih sayang buat kamu. Kamu tuh jangan sok sibuk terus. Kalau begitu aku nggak tunggu kamu ya. Dadah. Kok hari ini kamu baik banget bawain aku makan? Jangan-jangan kamu mau pakai 1 kali makan, supaya aku mau maafin kamu, gara-gara ulah kamu tadi siang di pesta kampung itu kan? Tentu saja aku harus cari cara biar kamu memaafkanku. Aku sudah bilang kan, lagi masa persiapan hamil, gak boleh ngambek. Aku cuma maafin kamu sekali ini aja. Sudahlah, aku ngerti kok, cepetan makan aja. Hari ini memang gak dapat banyak uang, tapi sudah menikah bertahun-tahun masih bisa perhatian seperti ini. Aku harusnya merasa cukup. Lepaskan tanganku. Dia siapa? Dia suamiku. Ada apa? Oh, kamu itu kurir ojek online yang gak berguna. Suro, aku benar-benar gak ngerti kamu mikir apa. Punya kondisi yang bagus seperti aku. Tapi kamu pilih ngikutin orang gak berguna ini yang malah ngerusak diri sendiri. Kamu ngincer apa sih? Kamu siapa? Wang Chusheng, manajer besar kawasan industri Haixi. Jadi kamu itu manajer yang terkenal itu ya? Betul, itu aku. Aku dengar kamu, tamak dan suka wanita, bahkan nyolong giok istri aku. Sembarangan, seluruh kawasan ini milikku. Semua orang harus ngikutin aku, termasuk dia, Suro. Betul, itu aku. Aku dengar kamu, tamak dan suka wanita, bahkan nyolong giok istri aku. Sembarangan, seluruh kawasan ini milikku. Semua orang harus ngikutin aku, termasuk dia, Suro. Kamu tukang antar makanan bau kencur, masih berani tantang aku. Hei, cuma karena aku ngomong dikit kamu udah ngamuk. Nah, aku bakal kasih kamu pelajaran. Apa itu pendidikan yang sesungguhnya? Kamu ngapain? Wang Qiusheng, aku peringatkan kamu. Kalau aku lihat kamu ganggu istri aku lagi, aku bakal pukul kamu setiap kali ketemu. King Tian, jangan cari masalah. Orang kayak luo-luo kalau dimanjain, dia cuma bakal tambah parah. Aku gak mungkin biarin kamu nginjek harga diriku di depan mata. Tapi kamu bisa pergi. Ayo pergi. Hei, ada masalah besar hari ini. Kamu sebenarnya ngapain sama Wang Chusheng tadi malam? Gak ngapain kok, cuma kasih dia pelajaran dikit. Gimana? Kamu malah bikin masalah buat Suro. Wang Chusheng pagi-pagi langsung lapor ke manajer kawasan Liu Shilong. 1 jam kemudian, dia bakal bawa orang ke pabrik buat adakan rapat kritik. Suro bakal kena masalah. Sabar dulu, aku ada di sini. Aku yang urus masalah ini. Sayang, hari ini bangun pagi banget ya. Di pabrik hari ini ada sedikit urusan. Aku harus pergi urus dulu. Itu Wang Chusheng yang mau cari masalah sama kamu. Kamu jangan mikir yang enggak. Enggak ada apa-apa kok. Udah genting banget nih. Masih mau beli juga. Tunggu aja, aku bakal kasih kamu kejutan. Kenapa Qin Tian gak ikut sama kamu? Dia kesini buat apa sih? Qin Tian ini ya? Padahal aku udah telepon bilang, pabrik lagi ada masalah. Tapi gak nyangka keluarganya bisa seenak itu. Dia kesini juga gak bisa bantu apa-apa. Kamu ngomongin ini sama dia buat apa? Adik, aku dengar kamu melawan atasan.
berulang kali nyakitin manajer Wang, bahkan nyuruh orang buat nyakitin dia, meskipun aku kakakmu. Tapi di kawasan ini ada aturan yang harus kita patuhi. Aku harus kasih sanksi buat kamu dan pabrikmu. Kamu nggak keberatan kan? Operasi pabrik kakak ipar nggak ada masalah sama sekali. Kamu nggak bisa langsung putuskan tanpa tahu semuanya. Terus langsung hukum kita seenaknya. Aku udah bilang berkali-kali, adik. Di kawasan ini kita hubungan atasan dan bawahan. Gak bisa cuma karena kamu manggil aku kakak ipar. Aku harus perlakukan kamu dengan longgar. Baik, Pak Liu. Kalau Anda ingin memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan, aku harap Anda selidiki dengan tuntas penyebab masalah ini, proses, dan hasilnya. Aku tahu Anda dan kakakku selalu meremehkanku, tapi aku berharap Anda bisa adil dalam menangani ini. Berikan kami solusi yang adil. Suro, kamu terlalu berani. Apa itu cara kamu bicara sama atasan? Kamu sini mau nyampain apa? Aku cuma jelasin penyebab dan prosesnya, serta hasilnya saja. Ada masalah. Pak Liu, untuk kasus seperti ini, aku sarankan untuk diselidiki dengan ketat. Manajer Wang, tenang dulu ya. Adik, kamu memang salah besar dalam masalah ini. Manajer Wang bahkan sudah menunjukkan bukti kamu memukulnya. Parah sekali, bikin aku susah posisi nih. Kakak ipar, kamu nggak bisa cuma percaya omongan manajer Wang saja. Iya sih. Oh, aku paham. Oke deh, oke. Semua. Sebentar lagi pemegang saham utama kawasan kita akan datang inspeksi. Ayo kita semangat sambut pemegang saham utama. Hahaha, gak nyangka pemegang saham utama benar-benar datang. Aku harus tunjukkan performa yang bagus nih. Adik, bukan kakak ipar gak mau bantu kamu. Cuma sialnya kamu aja kurang beruntung. Nabrak kepalaku. Kalau pemegang saham utama ini beneran hukum aku, gimana dong? Nggak masalah. Kita tutup aja tempat ini. Selama punya ambisi sendiri, pasti nggak akan sampai ke jalan buntu. Wah, selamat datang pemegang saham utama. Wah, selamat datang. Hahaha, pemegang saham utama. Pemegang saham utama, hahaha. Xing Tian. Pak Niu, kok bisa ketemu saya? Kamu capek jadi sok kuat pakai nama Pak Niu ya? Kok kedengarannya kamu nggak terima? Siapa yang nggak? Kalau nggak ada, mending diam aja, kebanyakan ngomong. Itu kan manajer Wang. Ketemu lagi, kamu kurir makanan yang nggak pernah hilang. Dengar-dengar ini ada gunanya. Kebetulan hari ini lagi santai, jadi mampir aja. Manajer Wang, adik ipar saya itu kaki tangan Pak Niu di sekitar dia. Ikut-ikutan cari muka. Hahaha, Pak Liu, ada perintah apa nih? Pak Liu, saya dengar tadi kalian rapat ya. Katanya mau menindak tegas seseorang. Ah, begitu ya. Tadi memang ada sedikit kesalahpahaman, tapi apa? Tapi, Qin Tian sama sekali nggak benar. Dia sampai melukai manajer Wang di pabrik adik saya. Walaupun Suro itu masih keluarga saya. Tapi kejadian ini sudah terjadi. Kamu bilang saya bisa cuek, kan begitu? Ya, Pak Niu. Kemarin saya memang sedang memantau pekerjaan di pabrik Suro, memang agak malam. Terus Qin Tian ini. Gak lihat situasi langsung mukulin saya. Oh, jadi begitu. Tapi saya dengar. Kamu rebutan batu giok mentah sama Nona Suya. Ah. Batu giok itu ada di tengah-tengah tambang kita berdua. Seharusnya saya dapat setengahnya. Oh iya, kalau nggak jelas. Kita langsung buka di depan umum aja. Batu giok yang keluar siapa yang punya? Kamu yang kayak beruang, masih berani tanding buka batu sama saya. Qin Tian itu serius, bukan main-main. Itu buka batu, bukan kamu yang motong semangka di pinggir jalan. Tenang aja, ketemu besok. Ada apa? Hahaha, oke deh. Kalau kamu nggak tahu diri begitu, besok saya buat kamu tahu apa itu penyesalan.
Udah dengar belum? Menantu dari keluarga kaya, Qing Tian, mau tanding buka batu sama manajer Wang. Beneran, dia itu lengan besar tapi kakinya kurus banget. Qing Tian, ini batu mentah senilai 60 juta loh. Bisa jadi harta kita seumur hidup. Kamu yakin mau buka? Kamu kan istri saya juga. Bisa gak kamu punya wawasan sedikit? Ini 60 juta, bukan cuma 6.000. Kalau sampai benar-benar gagal, kita seumur hidup gak akan berharap lagi. Tenang saja, cuma 60 juta. Itu cuma penghasilan saya sehari sebagai suamimu. Aku lagi ngomong sama kamu. Hei, Kamu ngapain lagi? Bisa mulai kapan saja, bocah ini cukup percaya diri. mungkin kamu gak tahu julukan Raja Hidao dari Haicheng. Aku rekam muka sombongmu ini. Supaya nanti kamu gak bisa ketawa lagi. Bocah ini cukup percaya diri ya, berani taruhan gak? Kamu mau main gimana? Gampang, kita masing-masing pilih satu batu. Siapa yang dapat giok paling berharga dia menang. Kalau yang dapat batu nggak berharga, harus sujud minta maaf ke lawan. Gimana? Jangan dengar omong kosong dia. Kita nggak main trik kayak gitu. Kalau aku sih lihat bocah ini. Dia cukup jago, cuma beberapa tahun lalu belum main. Judi giok memang lebih aman. Kalau gak berani bilang aja, gak bakal dapat uang banyak, cuma buruh miskin. Jangan sampai gioknya gak keluar duit, nanti kamu gak punya tempat tinggal. Uangku aku cari sendiri, sepeser pun. Mau aku pakai gimana terserah aku. Beda sama kamu yang cuma bisa ngabisin warisan orang tua. Aku cuma heran. Kamu dari mana berani lawan aku? Kalau nanti kalah jangan nangis ya. Kamu jangan banyak omong. Berani gak sih? Cara memancingnya lumayan lincah. Ya sudah, ayo mulai. Bro Tian, Kakak ipar, cepat suruh Bro Tian berhenti. Sudahlah, sudah sampai titik ini. Biarkan dia coba saja. kalau bukan kakak ipar, mungkin aku bisa menang. Wang Wusheng, ya. Aku pilih. Yang nomor 5 ini. Hahaha, batu kamu ini. Aku rasa bahkan bayangan gioknya pun gak keluar. Kamu tunggu aja yang nangis nanti. Tapi hei, batu ini sudah memastikan kemenangan. Kamu tunggu batu kamu jadi sampah aja. Hahaha, jangan buru-buru, pertunjukan seru masih di belakang. Bro Tian, batu yang kamu pilih ini benar-benar gak bagus. Biar aku yang pilihkan satu buat kamu. Jangan khawatir, aku dan batu ini ada chemistry. Pilih yang ini saja. Hahaha. Jujur aku kasih tahu, aku buka rahasia sedikit. Batu ini aku bawa ke ahli untuk dinilai. Pasti bisa jadi giok. Kamu tunggu saja batu kamu berubah jadi debu. Hahaha, kalau begitu kita bertaruh saja. Lihat siapa yang bisa tertawa terakhir. Cuma omong kosong tanpa bukti, mulai sekarang. Dalam taruhan batu ini, sekali potong, kamu akan jadi miskin atau kaya. Kalau benar-benar dapat giok, kita bakal untung besar. Dia benar-benar dapat giok. Giok hijau cerah yang bening. Ini milik Kakak Tian. Gimana? Nah, ini giok es kualitas terbaik kedua setelah hijau kerajaan. Guru dan pemilik toko pun heran. Giok es ini nilainya minimal 18 juta. Jadi kita masih bisa menang taruhan. Batu Kakak Tian jelas-jelas barang rusak. Walau beruntung dapat giok, tetap kalah sama. Giok es macam itu. Kakak Tian mungkin benar-benar bakal kalah. Pergi sana. Kecuali Kakak Tian bisa keluarkan giok kerajaan. Tapi saya sudah bertaruh batu bertahun-tahun. Belum pernah lihat ada yang dapat giok kerajaan. Batu dia pasti gak akan bisa keluar giok. Qing Tian, gimana nih? Kali ini kamu mungkin benar-benar kalah. Sayang. Bertahun-tahun aku belum pernah kalah di depanmu. Aku gak main-main. Kamu pikir-pikir deh, gimana caranya? Tenang saja, jangan khawatir. Pasti kalah. Memang sih. Mau mati pun masih ngotot. Aku lihat kamu bisa bikin apa yang menarik. Kalau dapat giok sih bagus. Nak, keberuntunganmu lumayan juga ya. Tapi cuma dengan nasibmu, mau dapat giok hijau kerajaan,
Ini gak mungkin. Gak mungkin, aku pasti gak akan kalah sama bocah ini. Nak, aku akui kamu beruntung. Tapi cuma dengan kamu saja. Mau dapat giok yang lebih bagus dari giok es? Nak, kamu kira kamu pantas, sampah kelas bawah sepertimu. Harusnya selamanya berlutut di tanah. Kakak Tian, kamu benar-benar luar biasa. Kakak Tian keluarkan giok jenis naga. Ini jauh lebih berharga dari giok hijau kerajaan, permata langka. Giok jenis naga. Aku cuma pernah baca di buku. Gak nyangka. Kakak Liu, kamu bilang dong, batuku ini atau batu dia yang lebih bagus? Giok es itu memang bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan kamu, beda jauh, nilai giokmu minimal 60 juta. Jadi artinya aku menang taruhan batu. Gak mungkin, benar-benar gak mungkin. Gimana bisa kamu keluarkan giok jenis naga? Kamu tadi bilang kalah, gimana nih? Sudah bertaruh ya harus terima kalah, kenapa? Gak mungkin, benar-benar gak mungkin. Aku gimana bisa kalah? Kamu suruh aku sujud di depan banyak orang seperti ini. Sampah, kamu pantas. Kamu punya waktu buat ngomong-ngomong kosong. Kenapa belum sujud dari tadi? Aku kasih tahu kamu. Kalau kamu berani sentuh jariku sekali saja, kami Wang Qi nggak akan biarin kamu begitu saja. Tapi aku malah nggak mau. Berhenti. Jalan 1000 mil. Sudahlah, sudahlah. Cepat pergi. Pak Liu, akhirnya Anda datang juga. Soal si sampah yang pukul saya kemarin belum selesai. Sekarang mau pukul saya lagi. Anda harus bela saya dong. Mas Yanxi, jangan takut. Kami memang datang untuk bela kamu. Ayah, Ibu, kalian kenapa datang? Pak Fang, kami sudah tahu soal Sanyan. Kami yang minta orang bantu tapi malah nggak dapat. Maaf merepotkan Anda. Maksud Anda apa? Maksudnya waktu itu demi muka. Soal kasih Qin Tian 500.000. Tenang saja. Pasti kami beri penjelasan. Saya kasih Tian Ge. Bukan saya yang kasih Tian Ge 500.000. Saya rela sekali. Jangan bilang cuma 500.000. Walau 5 juta atau 50 juta. Saya nggak akan berkedip sekalipun. Pak Niu memang paling dermawan. Akhirnya cerah juga. Xiaoro. Kamu kok kemana-mana bawa si sampah ini terus? Sampai-sampai muka keluarga Su kita jadi hancur. Kamu baru puas. Ayah, Ibu, aku dan Kitian, kami hidup dari usaha sendiri. Kok malah malu-maluin keluarga Su? Kamu masih punya muka ngomong. Kamu kan sudah keluar dari pabrik. Setiap hari bawa istri kamu yang kerja antar makanan kemana-mana. Kamu nggak malu apa? Aku masih mau jaga muka ini. Ayah, soal pekerjaan apapun statusnya, aku dan Kitian adalah pasangan sah. Tampil bersama itu salah apa? Xiao Mei. Kenapa kamu ngomong sama ayah ibu begitu kasar? Kakak ipar nasihatinya. Pak Wang manajer memang ada salah paham sama kamu, tapi dia juga tulus sama kamu kok. Kamu sudah cerai? Ikut sama Pak Wang manajer, hidupmu bakal makin sukses. Nanti nggak perlu lagi lihat muka orang lain. Aku sama Kitian bersama, walaupun diremehkan atau diejek orang, tetap lebih baik daripada sama dia. Aku akui dulu aku memang suka main-main. Tapi aku sudah berubah. Aku nggak mau terus-menerus jadi bahan olokan. Kalian nggak tahu watak Wang Chusheng. Maksud dia apa? Kamu suruh aku serahkan istri begitu saja. Tidak ada yang tanya pendapatku. Pendapatmu penting. Ibu, saya menantu ibu, suami susu. Pendapatku tidak penting. Pendapat siapa yang penting? Kamu diam. Aku tadi lihat semuanya. Kamu di sini malah ganggu manajer Wang. Ya, Pak Liu. Dia bukan cuma maksa aku berlutut di depan orang banyak, tapi juga mau pukul aku pakai tinju. Kamu bilang masih ada hukum. Pak Liu, dia bukan cuma maksa aku berlutut di depan orang banyak, tapi juga mau pukul aku pakai tinju. Kamu bilang masih ada hukum. Baiklah, kalian ini. Kalian berani hina keponakan saya Wang Xian di depan umum. Bahkan suruh dia berlutut. Kalian benar-benar sudah gila aturan. Ketua sendiri yang bilang mau judi batu. Yang kalah harus berlutut. Qin Tian, kamu duluan bangun. Ayah nggak sehat. Jangan buat dia jadi sakit karena marah. Bukan berarti dia suruh kamu berlutut, kamu langsung ikut. Lagi pula, meskipun manajer Wang suruh kamu berlutut. Kenapa dia suruh kamu berlutut? Kenapa dia nggak suruh kita berlutut juga? Tante, keluarga Su kita ini memang peka perasaannya. Makanya bisa melahirkan suro yang baik banget.
Ibu, jangan sampai ibu tertipu sama kelunakan dia itu. Aku sudah sering lihat trik ini. Trik standar pria brengsek. Diam kamu. Kamu masih berani ngomong. Kamu tukang antar makanan bau kencur. Kamu ngerti apa sih? Tante. Tante jangan marah. Tenanglah, jangan sampai gara-gara aku malah bikin suasana jadi nggak enak. Lihat tuh orangnya. Lihat Manajer Wang. Betapa PK perasaannya. Kamu bandingkan? Mana kamu bisa tanding sama Wang kecil itu? Aku malah merasa kamu jauh lebih hebat dari Kintian itu. HMPH, soal kamu sama Xiaoro pacaran. Aku sudah setuju. Tante, ibu tenang saja. Asal Suro mau cerai dan menikah denganku, aku siap kasih mas kawin 500.000. Baiklah. Soal kamu harus berlutut dan sujud, lupakan saja. Aku akan berlutut. Ini sudah keterlaluan. Bukan Manajer Wang. Aku orang besar hati, tidak mau ribut sama kamu. Kenapa kamu nggak tahu diri sih? Keluarga Wang itu apa sih? Kalau dibandingin sama kamu itu jauh banget bedanya. Tahu nggak sih kamu? Mereka cuma gerakan jari saja sudah bisa atur kamu. Kamu mending cepat-cepat bercermin deh. Ada orang yang sejak lahir memang sudah jadi badut. Suro ikut. Kamu itu seperti bunga indah yang dicemplungkan ke kotoran sapi. Aku sarankan kamu jangan bermimpi jadikan asin yang tiba-tiba bangkit lagi. Betul? Mimpimu itu. Sudah waktunya bangun. Masih mau nguasain anak perempuanku. Mas Tian, tidak bisa. Mari kita perkenalkan diri dulu. King Tian, kamu tenang saja. Aku sudah memutuskan untuk memilih kamu. Selain kamu, aku tidak akan menikah dengan siapapun seumur hidupku. Aku ini orangnya keras kepala. Tidak butuh belas kasihan dari kalian, karena aku sendiri berasal dari keluarga kaya. Astaga! Mas Tian keren banget. Yes, itu memang hakmu sebagai istri abangmu. Ayah, ibu, kalian, sekarang sudah jelas. Tekad kami berdua untuk bersama. Kan? Kamu ini mau buat aku kesal sampai mati ya? Lihat deh, lihat Om Su jadi seberapa kesal karena kamu. Kamu masih belum cepat tutup mulut. Sialan. Masih sempat kamu ngatain aku. Semua ini gara-gara kamu. Di mana orangnya? Tidak ada satupun. Kamu keterlaluan. Siapapun, bunuh dia untukku. Cuma karena Mas Tian mau didik kamu. Itu kehormatan buatmu. Tuan Niu, kamu yakin mau melawan aku demi si bocah kecil ini? Keluarga Niu dan keluarga Wang memang seimbang. Tapi aku sarankan kamu pikir baik-baik. Kalau keluarga Wang sampai kalah, konsekuensinya juga bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung. Kalau nanti kamu tua masih ngomong begitu. Aku masih bisa kasih dia pelajaran. Tapi kamu ini sehari bisa bikin masalah terus. Hari ini aku gantiin ayahmu untuk menegur kamu. Hei, Tuan Niu, jangan sampai tertipu sama si Kintian ini. Wang Chusheng ini baru orang yang pantas kamu andalkan. Bukan calon suamimu. Aku bilang sih, kamu memang kurang jeli menilai orang. Gimana ya bilangnya? Lihat matanya yang hitam lebam, tatapan matanya penuh gairah. Ini jelas karena kebanyakan kehidupan malam. Manajer Wang, aku harus ingatkan kamu, kalau kamu terus begini tanpa batas. Hati-hati nanti nggak bisa bangun, kamu ngomong ngawur. Aku ini siapa? Pak, Manajer Wang? Aku sarankan kamu seriusin masalah ini. Jangan karena gengsi sampai nggak mau ke rumah sakit. Kalau sampai terlambat mendapatkan pengobatan yang tepat, bisa jadi bencana besar, sudah terlambat. Tuan Chen, sekarang kamu sudah sombong banget, bisa ngomong seenaknya hal memalukan seperti itu. Wajah keluarga Sutua sudah kamu permalukan habis-habisan. Iya nih, hari ini kamu ngomongnya kasar banget. Kamu nggak tahu tempat ya, di depan banyak orang pula. Adik, aku mau bilang sesuatu sama kamu. Cepat hubungi dia. Orang kayak dia itu, deket-deketin malah jadi jelek. Kamu masih nggak ngerti ya, kalau kamu sama dia terus, hidup kamu bakal hancur. Kenapa aku dianggap nggak sopan? Aku cuma peduli kesehatan Pak Manajer Wang, kasih nasihat baik-baik. Kok kamu berani melawan? Sungguh nggak tahu aturan. Suro.
Kalau kamu tetap keras kepala, nggak mau cerai sama orang sampah itu. Hari ini aku sudah bilang ya, mulai sekarang jangan pernah balik ke keluarga Su lagi. Jangan ngaku aku bapak kamu juga. Adik, dengar nasihat bapak ibu ya. Bapak ibu gak bakal nyakitin kamu kan, kalau kamu cerai dan sama Pak Manajer Wang. Keluarga San kita bakal langsung naik daun. Kalau kamu gak mikirin diri sendiri. Kamu nggak bisa mikirin aku dan keluarga kita sedikit saja. Kakak ipar, jangan ngomong lagi. Bukannya kalian cuma ngincer duit dia. Aku bilang sama kamu, uang dia segitu doang. Dibanding aku emang gak ada apa-apanya. Nak, jangan omong besar di sini ya. Kamu kira kamu siapa sih? Tahu nggak kamu kapasitas kamu segimana? Aku suami Suro. Aku anggota keluarga Su. Hari ini aku tunjukkan. Apakah aku Qin Tian ini orang yang gak berguna? Kamu masih mau buktiin diri kamu. Kamu kira kamu hebat ya? Jangan bikin malu di sini. Qin Tian, jangan terus-terusan membual di sini. Kalau memang ada kemampuan, kenapa nggak tunjukin dari dulu? Kalau kalian buru-buru banget, aku bakal tunjukin siapa aku sebenarnya. Ling Tian, jangan emosi. Aku pergi dulu. Teman-teman, saya cuma mau ingatkan dengan baik. Tuan Qin, Kak Tian. Kemampuan dia di antara kita semua di sini. Termasuk saya, tidak ada yang bisa menandinginya. Pak Liu, kamu kira saya nggak tahu? Dia cuma tukang antar makanan bau kencur. Kamu di sini malah membela dia. Buat apa sih? Baiklah, aku tunjukkan ke kalian. Sing Tian, jangan emosi. Hei Sekretaris Chen. Segera kirimkan sertifikat properti Yun Tian Engineering senilai 1 miliar, dan kontrak kerjasama senilai 10 miliar ke sini cepat. Membual saja tanpa persiapan. Kamu kira kami semua anak kecil umur 3 tahun ya? Sertifikat properti Yun Tian Engineering, kontrak 10 miliar. Coba kamu dengar sendiri. Percaya nggak? Wah, kamu benar-benar menganggap kami bodoh ya? Kalau kamu memang punya kemampuan, kamu bisa naik motor listrik rusak itu buat antar makanan, kan? Aduh, King Tian, sejak kapan kamu jadi aktor? Kok aku nggak tahu ya? Atau kamu cuma bermimpi? Jangan buang-buang waktu, buru-buru cerain Xiao Ro saja. King Tian, orang sepertimu. Bisa hidup saja sudah untung, jangan mimpi terlalu tinggi ya. Kamu mau tanding sama aku, jauh banget, tunggu saja. Segera aku akan membuatmu. Aku Qin Tian tidak boleh diremehkan. Kalian siap-siaplah menyaksikan pertunjukan besar. Qin Tian, kamu benar-benar bisa melakukannya. Segera aku akan membuatmu tahu. Ya, teman-teman. Aku tetap harus mengingatkan kalian. Kemampuan Tuan Qin. Itu di luar jangkauan imajinasi kalian. Baiklah, Qin Tian, aku beri kamu waktu 3 menit. Begitu 3 menit habis. Kalau kamu gak bisa tunjukkan apa yang kamu punya, kamu harus pasrah menyerahkan istrimu padaku. 3 menit itu lebih dari cukup. Hahaha, ini benar-benar lelucon. Dalam 3 menit. Siapa yang bisa tunjukkan sertifikat properti Yun Tian Engineering dan kontrak magang? Iya kan? Qin Tian beri kamu sedikit sinar matahari. Kamu jadi cerah. Kamu kira kamu dewa apa? Dalam 3 menit kamu bisa munculin banyak barang begitu. Kalau hari ini kamu mau berlutut minta ampun, sujud ke aku. Lalu serahkan Suro dengan patuh. Aku mungkin akan maafkan hidupmu. Tapi kalau kamu gak bisa, jangan salahkan aku kalau aku bertindak keras. Bersaing sama kalian para semut kecil ini benar-benar merepotkan. Aku kasih tahu. Aku Qin Tian gak suka omong kosong muluk-muluk. Apalagi cuma buat cari kemenangan instan. Dan pura-pura sok kuat. Setelah 3 menit, kita lihat hasilnya. Masa iya dia benar-benar punya kekuatan tersembunyi? Dia itu tukang antar makanan busuk. Ada kekuatan tersembunyi apa coba? Aku lihat dia cuma keras kepala kayak bebek mati aja. Qin Tian. Jangan kira dengan beberapa kata kasar kamu bisa menakut-nakuti kami. Terus kami percaya sama kamu. Hari ini aku bilang sama kamu. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan itu semua, kamu keluar dari keluarga Su sekarang juga. Baiklah, aku akan bertanggung jawab atas kata-kataku. Setelah 3 menit, aku akan menyesal karena kebodohan ini. Tidak mungkin. Anak ini benar-benar sedang main licik. Aku lihat. Memang. Kalau benar ada benda-benda itu, kalau begitu kenapa nggak segera keluarkan dan pamer saja? Sin. Waktunya sudah lewat 2 menit. Kalau kamu nggak bisa keluarkan kontrak 10 miliar itu, dan sertifikat rumah itu, sekarang kamu baik-baik saja cerai sama Roro. Lalu sujud minta maaf padaku. Aku bisa memaafkan kamu. Kalau enggak,
Aku akan buat kamu merasakan sendiri. Apa artinya hidup sengsara dari mati? Menurutku sih, kamu cuma takut malu sampai nggak berani minta dikirim. Jangan buru-buru. Waktunya belum habis. Mungkin masih di jalan. Di jalan? Aku rasa itu di jalan menuju neraka. Hahaha. Aku lihat kamu sengaja menunda waktu. Kalau kamu berani permainkan aku, nanti kamu gak akan bisa masuk keluarga Su lagi. Harusnya sebentar lagi. Cukup? Barang gak berguna ini. Ngapain ngomong panjang sama dia? Biarkan dia mati saja sendiri. Tian, kamu benar-benar ada cara. Rongrong percaya aku. Rongrong, kamu sampai sekarang masih percaya dia. Dia itu penipu sejati. Sekretaris Chen datang. Bos Qin, Ini sertifikat rumah dan kontrak 10 miliar yang Anda minta. Pas sekali. Sekarang buka mata kalian dan lihat dengan jelas. Sertifikat rumah senilai 1 miliar dan kontrak 10 miliar. Sekarang masih ada yang mau dikatakan. ini nggak mungkin. Hari ini kamu bagaimana caranya melakukannya? Ini nggak nyata. King Tian, kamu sebenarnya siapa? Kebetulan? Itu jelas kebetulan. Aku sudah bilang, aku Qin Tian gak pernah melakukan sesuatu tanpa yakin. Hari ini, aku akan buat kalian para katak dalam tempurung ini membuka mata lebar-lebar. Semua. Aku sudah ingatkan kalian sebelumnya. Kemampuan Tuan Qin tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang hadir di sini, yang tadi menyinggung dia. Harus bagaimana menghadapinya? King Feng sebenarnya siapa? King Feng sebenarnya siapa? Aku siapa? Bukankah kalian sudah menghapus aku dari awal? Di mata kalian, aku cuma seorang pengantar makanan yang gagal, bukan? Apa kalian lupa? Siapa yang membangun jembatan untuk desa Shuangshui kalian? Apa ini bukan bos besar yang menyumbang untuk membangun jembatan desa kita? Wah, bos besar ini sungguh berdosa. Sebelumnya kita sudah melakukan apa saja, ya? King Tian, ya, dengar dari ibu, di hati ibu. Kamu menantu laki-laki yang paling disayangi. Cepat, ucapkan beberapa kata manis dan minta maaf. Tidak bisa. Kakak ipar, kamu ini benar-benar meremehkan orangnya. Kakak ipar. Waktu aku jadi kurir makanan, kamu gak pernah ngaku kalau kamu kakak iparku. Kakak ipar. Waktu aku jadi kurir makanan, kamu gak pernah ngaku kalau kamu kakak iparku. Aku anggap kamu sudah seperti keluarga, tapi kamu gak pernah anggap aku apa-apa. Terus tadi kamu kan yakin banget bilang. Mau mengusir aku keluar dari keluarga Suya, bawa pergi? Enggak, aku salah. King Tian, tunggu aku ya. King Tian, semua yang kamu bilang tadi benar-benar mengejutkan. Semua ini kejutan yang aku siapkan untukmu. Apapun identitasku. Aku hanya ingin menghabiskan hidup bersamamu.